Kepada rekan-rekan sedharma, terimalah salam dalam dhamma, sotihotu namo buddhaya. Perkenalkan, saya Canda Federal Putra dengan NPM 2141021 dari kelas 1 BUPA. Di sini kita akan memasuki video Marilah Berdana di Bulan Katina. Katina merupakan salah satu hari besar dalam agama Buddha yang dirayakan di bulan Katina. Perayaan Katina dilakukan pada akhir masa-masa Bhikkhu Sangga yang biasanya jatuh di akhir bulan Oktober ataupun awal November. Sebelum memasuki penjelasannya, ada baiknya kita mengetahui akan sejarah dari Katina. Yaitu pada suatu saat ketika Sang Buddha berdiam di salah satu wihara, kabar keberadaan Sang Buddha tersebar kepada sejumlah bhikkhu di kota lain. Mendengarkan hal itu, para bhikkhu sangga tersebut langsung bergegas menuju arah Sang Buddha. Di tengah-tengah perjalanan, masa wasa sudah berjalan, sehingga mereka harus menetap di suatu wihara selama 90 hari. Setelah 90 hari berlalu, walaupun dilanda hujan yang sangat ekstrim, para bhikkhu tetap bertekad untuk bertemu dengan Sang Buddha. Setibanya bhikkhu sangga di tempat peristirahatan Sang Buddha tersebut, para bhikkhu langsung melaksanakan penghormatan kepada Sang Buddha. Melihat kondisi mereka yang basah kuyup dari ujung ke ujung, Sang Buddha menanyakan apa yang terjadi kepada mereka. Bhikkhu sangga pun menceritakan bahwa mereka menghadapi hujan yang sangat ekstrim. Setelah mendengar cerita dari bhikkhu sangga, Sang Buddha mengizinkan para bhikkhu tersebut untuk berganti jubah dan menetapkan aturan bahwa bhikkhu sangga akan mendapatkan jubah baru setahun sekali. Setelah adanya aturan itu, para umat sudah mulai berdana jubah terhadap para bhikkhu sangga. Kebiasaan itu tetap berlanjut sampai sekarang, di mana para umat tidak hanya berdana jubah, namun juga kelengkapan penunjang bhikkhu sangga, obat-obatan, dan juga uang agar dapat digunakan oleh wihara untuk memfasilitasi bhikkhu sangga. Uang tersebut tidak boleh didanai secara langsung terhadap bhikkhu sangga karena akan melanggar aturan kebikuan. Kemudian kita harus mengetahui apa itu makna dari Katina Dana. Di masa Katina ini kita dapat mendukung bhikkhu sangga dalam usaha mereka untuk selalu menyebarkan dhamma. Dengan melakukan dana di masa Katina, umat Buddha di mana saja melatih diri meningkatkan kesadaran akan manfaat dan keberadaan para bhikkhu. Tidak bisa dibayangkan bila tidak ada yang mendukung dan menyokong bhikkhu sangga. Bagaimana jika suatu hari tidak ada yang menyebarkan dhamma? Tidak dapat dibayangkan bila pelita dalam agama Buddha tersebut hilang begitu saja. Tidak hanya berbuat baik, tapi kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai umat Buddha. Dengan kita melaksanakan Katina Dana, kita membantu roda pemutaran dhamma agar tetap selalu berputar. Dengan kita menjalankan Katina Dana, kita juga akan mendapatkan manfaatnya. Hari Katina ini merupakan hari bakti umat Buddha kepada Sangga. Dengan adanya hari Katina ini, kita dapat menimbun karma-karma baik kita. Dengan ini, kita juga dapat melatih sadha atau keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangga. Serta dengan berdana, dapat melatih diri kita untuk melepas keterikatan atau kemelekatan kita terhadap sesuatu. Karena kita melepas sesuatu dari diri kita, pelan-pelan kita menghapus kemelekatan duniawi dari diri kita. Sebagai salah satu kesempatan kita untuk berdana, kita tidak boleh melewati kesempatan ini untuk menambah kebajikan-kebajikan kita. Setelah mengetahui akan apa itu Katina, sejarahnya, makna, dan manfaatnya, kita masuk ke tata cara atau praktek dari dana tersebut. Di masa pandemi ini, masih banyak upacara Katina yang dijalankan secara online. Sebelum melakukan Katina Dana, kita dapat mentransfer dana terhadap wihara yang biasa kita datangi. Saya sendiri melakukan Katina Dana di Wihara Guna Wijaya Tanjung Pinang secara offline. Berikut adalah bukti transfer dana saya. Tidak peduli seberapa besar dana Anda, namun tujuan Anda berdana adalah yang penting. Karena besar ataupun kecil dana Anda, itu tetaplah merupakan suatu kebajikan. Jadi bila ada rekan-rekan yang belum bisa berdana secara besar, tidak apa-apa, janganlah berkecil hati. Karena itu tetap merupakan karma baik. Karena saya melaksanakan secara offline, saya datang langsung ke wihara. Dikarenakan kita hidup di masa pandemi saat ini, protokol kesehatan yang sangat ketat harus dijalani.
Setelah mengambil paket dana saya di wihara tersebut, saya masuk menuju ruang Dhammasala. Setelah masuk ke ruang Dhammasala dan menunggu selama beberapa saat, para umat duduk bersila untuk menyambut biku-biku sangga yang akan memasuki ruang Dhammasala. Kemudian proses puja bakti dijalankan. Setelah menjalani proses puja bakti, para umat mendengar dhammadesana yang diutarkan oleh para biku sangga. Setelah mendengarkan dhammadesana dari biku sangga tersebut, untuk memasuki proses katinadana, umat melakukan permohonan terhadap biku sangga dengan membaca Ciwaradana kata. Berikut ini adalah potongan dari Ciwaradana kata yang dijalankan di Wihara Gunawijaya. Andamayang Ciwaradana katayo banamase Imani mayang bante Ciwarani sapariwarani Biku sanghasa ono jayama Saduno bante Biku sanggo Imani ciwarani Sapariwarani patikan hatu amhakang dikaratang hitaya sukhaya. Bante, kami mempersembahkan jubah-jubah beserta perlengkapannya. Semoga biku sangga berkenan menerima persembahan kami demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami untuk selama-lamanya. Setelah melakukan permohonan tersebut, umat dana melakukan proses berdananya. Umat memberikan dana dengan kedua tangannya kepada biku sangga. Bila umat berjenis kelamin pria, maka dana langsung diserahkan langsung terhadap biku. Namun, bila umat berjenis kelamin wanita, maka dana diletakkan di depan biku sangga. Setelah memberi dana, umat melakukan namaskara secara sekali di depan biku sangga. Tentunya di masa pandemi ini, prosesi berdana sangat berbeda dibandingkan di masa-masa sebelumnya, di mana dijalankan secara lebih euforia dengan semua umat-umat yang ada di wihara. Itulah tata cara berdana di masa Katina. Diharapkan semua umat Buddha dapat melaksanakan dana ini secara terus-menerus, baik untuk kebaikan diri kita sendiri, Buddha, Dhamma, dan Sangha, ataupun agama Buddha secara general. Sekian video hari ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Sotihotu Namo Buddhaya.